Kesepakatan nuklir Iran segera gol. Kepala Mossad ketar-ketir mengatakan bencana buruk bagi Israel segera tiba. Kepala Mossad David Barnea mengatakan pada Washington yang telah terburu-buru membuat kesepakatan nuklir Iran dengan pihak Teheran. Kesepakatan nuklir itu akan menjadi bencana buruk bagi Israel tidak lama lagi. Mossad adalah badan mata-mata Israel untuk operasi di luar negeri. Badan inilah yang kerap dituduh melakukan sabotase di situs-situs nuklir Iran. Kesepakatan nuklir itu sangat buruk dan bencana strategis bagi Israel, ujarnya, yang dilansir AP pada Sabtu kemarin. Israel selama ini telah khawatir program nuklir Iran bertujuan untuk membuat bom atom. Meski Teheran telah berkali-kali membantahnya, namun Israel tetap takut atas serangan Iran. Barnea menjelaskan bahwa kesepakatan nuklir Iran yang saat ini berlaku memberi Teheran lisensi untuk mengumpulkan bahan nuklir yang diperlukan untuk sebuah bom, sementara juga memberikan keuntungan finansial kepada Teheran yang dapat membantu negara itu melanjutkan serangan melalui proksinya. Beberapa pemimpin Israel yang dulu dan sekarang telah mencerca kembalinya kesepakatan nuklir Iran. Perdana Menteri Yair Lapid pada pekan ini mendesak Amerika Serikat dan kekuatan barat lainnya untuk membatalkan pembicaraan dengan Iran guna menghasilkan kesepakatan nuklir yang baru. Lapid menyebut perjanjian baru yang akan muncul sebagai kesepakatan buruk yang menganggap Amerika Serikat telah gagal untuk menghormati garis merah yang telah dia janjikan sebelumnya. Negara-negara barat menarik garis merah, Iran mengabaikannya dan garis merah bergerak, kata Lapid kepada wartawan pada konferensi pers di Yerusalem kemarin. Kesepakatan yang muncul tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh Presiden Amerika sendiri. Namun Iran mungkin akan mendapatkan kesepakatan yang baru yang memang akan membuat Israel gemetaran. Garda Republik Iran dan Hizbullah bersatu, Teheran percaya Hizbullah Lebanon mampu hancurkan tentara Israel. Wakil Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam IRGC Brigjen Muhammad Reza Naqdi menyatakan pasukan Hizbullah mampu menghancurkan tentara Israel. Dikutip kantor berita Fars News Agency, ia menyerukan kembali pengusiran Israel dari tanah-tanah yang diduduki di Palestina. Pernyataan itu muncul terkait peringatan 40 tahun pembentukan gerakan perlawanan Hizbullah Lebanon. Kepada pemimpin Hizbullah Lebanon Said Hassan Nasrallah, Naqdi menegaskan gerakan perlawanan Iran selalu mengalahkan musuh dan sekutu mereka. Menggarisbawahi perlunya pembebasan Quds Suci dan Masjid Al-Aqsa, Brigadir Jenderal Naqdi menyerukan pengusiran Zionis dari tanah pendudukan Palestina segera. Hari ini Hizbullah dan perlawanan Islam berada di puncak kebesaran dan kekuasaan, dan kekuatan perlawanan hari ini tidak dapat dibandingkan dengan dekade-dekade sebelumnya, kata Naqdi. Jenderal Naqdi menunjukkan hari ini Hizbullah Lebanon memiliki kekuatan darat yang paling kuat di kawasan itu yang tepat menghancurkan tentara Zionis. Dalam sambutan yang relevan, Jenderal Naqdi mengatakan Iran memiliki banyak sekutu militer populer di seluruh dunia yang beroperasi jika terjadi perang. Jika pecah perang, kami memiliki sedikit sekutu militer. Kekuatan yang telah terbentuk dan orang-orang sama yang berada di berbagai penjuru dunia dianggap sebagai sekutu militer kami, kata Jenderal Naqdi. Dia menjelaskan sekutu militer Iran lebih berbahaya bagi musuh daripada tentara resmi karena mereka tidak dikenal dan datang membantu Iran ketika membutuhkan dan jika terjadi perang. Oleh karena itu, jika musuh melakukan kesalahan, ia akan diserang dari semua sisi tanpa mengetahui siapa yang melakukan pukulan itu dan akan menerima laporan dari berbagai belahan dunia setiap saat, kata Jenderal Naqdi. Secara terpisah, juru bicara Angkatan Bersenjata Iran Brigadir Jenderal Abolfazl Shekarchi menggarisbawahi kemampuan militer Iran dan kekuatan pencegahan negara itu dalam menghadapi agresi apapun.
Menurutnya, retorika anti-Teheran baru-baru ini oleh rezim Israel tidak pantas mendapat reaksi apapun. Brigjen Shekarchi pada Minggu menepis ancaman baru-baru ini oleh rezim Tel Aviv terhadap militer Iran, mencatat retorika semacam itu hanyalah perang psikologis dan tidak signifikan. Dia menekankan angkatan bersenjata Iran menikmati tingkat kesiapan yang tinggi, sementara Israel menderita kelemahan struktural. Ia merujuk komentar baru-baru ini oleh Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz yang mengklaim ancaman nuklir dan regional Iran ada dalam agenda militer Israel. Jenderal Iran itu juga berbicara tentang serangan Israel terbaru di jalur Gaza yang ditanggapi dengan keras oleh Jihad Islam Palestina. Kekalahan Israel menunjukkan betapa tidak efektif dan kekacaunya rezim Tel Aviv, ia menggarisbawahi. Shekarchi menambahkan semua perang Israel melawan front perlawanan telah menyebabkan kekalahan rezim. Pejabat militer tersebut menyatakan rudal-rudal dari front perlawanan dapat lebih lanjut memberikan keseimbangan yang menguntungkan kelompok-kelompok perlawanan di masa depan. Kembali pada Juli, Shekarchi memperingatkan Amerika Serikat dan rezim Israel terhadap setiap gerakan petualang di wilayah tersebut dan menekankan mereka akan dipaksa membayar harga mahal. Pernyataan muncul sebagai reaksi terhadap klaim Presiden Amerika Serikat Joe Biden tentang penggunaan kekuatan terhadap Iran jika diperlukan. Juru bicara militer menggambarkan langkah seperti itu oleh Presiden Amerika Serikat yang gagal dan Perdana Menteri Israel tak berdaya, hanya perang psikologis dan hayalan. Dia juga menyarankan Amerika dan Zionis untuk melihat situasi kawasan dan dunia dan meninjau masa lalu sekali untuk menganalisis masa depan dengan benar. Teheran telah meningkatkan daya pencegahan dan pertahanannya dengan mengembangkan berbagai rudal canggih dan bermacam drone tempur. Iran telah berulang kali memperingatkan kesalahan apapun oleh Amerika Serikat dan Israel agar ditanggapi keras dari Teheran. Para pejabat Iran mengatakan Washington dan Tel Aviv sangat menyadari kemampuan dan kapasitas Teheran dan memperingatkan Teheran tidak berkompromi dengan keamanan nasionalnya.